Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianuddin Rahman Firdaus dengan NIM 0537070654, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, di mana contoh kasus untuk tugas 2 di sini sudah diberikan ERD-nya. Lalu tugasnya adalah berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di atas silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan pekerjaannya lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning. Oke, di sini saya akan buka XAMP-nya. Saya coba start Apache dan MySQL-nya. Oke, sudah berwarna hijau. Kita coba minum. Oke, kita coba buka localhost my PHP-nya lewat admin XAMP. Di sini langkah pertama saya akan buka database. Lalu di sini saya akan coba daftarkan rumah sakit. Oke, database rumah sakit sudah terdaftar. Oke. Di sini langkah-langkah yang akan saya lakukan sesuai dengan petunjuk modul dan DML adalah membuat tabel. Tabel di sini kita coba awalnya pasien dengan isi 4, atributnya 4. Di sini kita masukkan ID pasien, di sini menggunakan tipe integer dengan nilai 3. Lalu jangan lupa untuk pasien kita masukkan primary key dan aktifkan otomatisnya. Lalu ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nama pasien kita gunakan varchar dengan kalimatnya 30. Alamat pasien menggunakan varchar juga 50 isinya. Lalu jenis kelamin jika di buku menggunakan integer, kita coba menggunakan string enum agar memudahkan. Pilihannya hanya 2, yaitu laki dan wanita, agar lebih jelas untuk penamaan. Oke, di sini sudah, kita save. Oke, untuk atributnya sudah muncul.
Lanjut, kita lakukan tabel yang lain. Saya coba percepat. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 5 biji. Oke. 4, 10, untuk di sini juga sudah terserap. Untuk data selanjutnya akan saya coba cepat agar membersihkan waktu. Oke, di sini sudah saya buat entity-entity-nya beserta atributnya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat foreign key pada laman struktur. Karena di sini untuk daftar terdapat ID yang sama, maka kita ubah yaitu ID admin dan pasien menjadi daftar kunci tamu. Kita more lalu indeks sampai muncul kunci warna silver. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada user dan admin. Karena di sini terdapat ID yang sama pada primary key di entity lainnya. Oke, di sini sudah terbuat. Untuk foreign key, langkah selanjutnya adalah lakukan buatlah relasi pada laman desainer. Oke, lanjut kita buat relasinya. Oke, di sini sudah saya rapikan. Selanjutnya akan saya save terlebih dahulu. Oke, lanjut kita buat create relationship, di mana kita pilih primary key menuju ke foreign key di entity yang lainnya. Dan ini untuk on delete dan update kita pilih cascade. Oke, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama.
Baik, untuk relasi di sini sudah terbentuk. Eh, Tahapan selanjutnya lakukan perintah sesuai DML, di mana DML perintah-perintahnya yaitu ada insert, select, update, dan delete, di mana insert ini adalah untuk membuat database entity-nya isian dari entity. Kita coba siapkan lagi. Oke, di sini kita coba masukkan pasien, lalu insert. Edit pasien 1, kita coba nama jenis kelamin kita tinggal memilih karena menggunakan enam. Lalu untuk edit pasien yang kedua, coba pasien yang ketiga. Untuk rumus SQL-nya sudah muncul juga, dan kita buka browser, sudah terdaftar. Kita lakukan hal yang sama pada entity lain.
Baik, di sini saya sudah memasukkan semua datanya. Kita lanjut. Di sini perintahnya adalah buka CMD untuk menjalankannya. Oke. Untuk database semua sudah masuk. Administrator, dokter. Lalu kita lanjutkan untuk CMD-nya di sini akan kita lakukan. Sebelumnya kita change directory dulu. Ini sudah berubah untuk directory. Kita buka. Oke, passwordnya kita pasangkan. Setelah itu kita buka database-nya. Oke, database di sini muncul rumah sakit. Kita buka rumah sakit. Database change. Oke, kita keluarkan untuk sini muncul tabel pada database rumah sakit di mana ada administrator, daftar, lalu dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya kita akan lakukan perintah select sesuai dengan DML, perintah DML-nya. Select from. Sebelumnya di mana perintah select terdapat beberapa tahapan, di antaranya ada select untuk mengambil atau menampilkan data di mana saya memasukkannya. Di sini rumusnya adalah select dan ini bintang untuk keseluruhan datanya yang dipanggil, lalu fromnya pasien. Oke. Oh, ini kepanjangan, kita coba ubah dahulu. Untuk pasien, edit kembali agar terlihat nyaman dilihat. Untuk Ihsan di sini sengaja tidak memasukkan kotak. Oke, kita coba kembali.
select from pasien. Oke, di sini sudah muncul. Untuk tampilannya seperti ini. Kita lanjut untuk select bersyarat, yaitu untuk mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu, di mana rumusnya adalah select tabel yang mau ditampilkan, formnya dari entity-nya. Ya, di sini untuk tampilannya, di mana entity pasien terdapat nama pasien dan jenis kelamin yang dipanggil oleh select. Lanjut untuk select ketiga, yaitu select join, di mana fungsinya untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Oke. Kita coba lanjutkan rumusnya, yaitu select, lalu tabelnya pasien, dan nama tabelnya nama pasien yang kita akan join, dimana sebelumnya kita akan memanggil eh, nama pasien waktu pemeriksaan, resep, dan nama dokter. Kita coba gabung dengan memanggil select join nama pasien, lalu tabel dokter yang mana namanya nama dokter, kemudian tabel pasien dokter, yaitu yang mau dipanggil waktu periksa. Lanjut tabel pasien dokter atau entity pasien dokter, di mana tabel yang diambil adalah resep. Kemudian untuk formnya pasien pada tabel pasien, kemudian join pasien dokter, di mana ada PD, nya on pasien tabel pasien, di mana ada ID pasien, kemudian sama dengan ID PD ID pasien. Lalu join ada dokter, dimana pada entity dokter, dan on ID dokter, pasien dan dokter, lalu tabel dokter. Oke. Di sini untuk tabel yang kita inginkan, yang mana kita join, sudah muncul, di mana nama pasien ada pada entity pasien dan nama dokter ada pada entity dokter. Waktu periksa dan resep ada pada entity periksa pasien dan dokter yang dipanggil sesuai. Lanjut, yaitu untuk select fungsi matematika. Fungsi matematika di sini seperti count, sum, min, max. Kita coba count. Select count. Kita coba ambil nama pasien from
pasien. Oke, untuk jumlah tabel yang ada pada tabel nama pasien terdapat 4 sesuai dengan tabel di sini. Kita lanjut, yaitu select fungsi string untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data, di mana string ada left, right, dan mid. Kita coba yang left. Select, kita ambil keseluruhan datanya from pasien, where-nya di mana, left yang kita butuhkan, jenis kelamin, atau jangan jenis kelamin, kita coba dulu jenis kelamin, yaitu 6. Kemudian sini adalah lelaki. Oke, yang kita panggil adalah jenis kelamin dengan kriteria namanya lelaki dan berjumlah 6. Sini 6. Tabel yang dipanggil adalah dari sebelah kiri. Kita lanjut, untuk yang selanjutnya adalah select between untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai lainnya. Oke, kita coba select, kita ambil keseluruhan datanya from pasien, kita coba di mana di pasien between 2 dan 3. Harusnya yang terpanggil hanya ID pasien 2 dan 3. Ya, di sini sesuai ID pasien 2 dan 3 yang terpanggil. Lanjut, untuk select like, yaitu untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Oke, kita coba select, kita ambil keseluruhannya menggunakan bintang from kita coba dokter, di mana spesialis, atau kita coba pasien, where alamat pasien dengan kita inginkan panggil Dewi. Oke. Di sini yang terpanggil hanya pasien dengan alamat yang kita inginkan, katanya itu Lewi, yaitu Lewi Panjang, ada Ihsan Saputra. Oke. Kemudian ada select order by, yaitu fungsinya perintah untuk pengurutan data. Kita coba select, ambil keseluruhan, administrator, order by ID admin. Kita coba penurunan, yaitu terurut menurun. Ya,
dimulai dari 2 ID 2 dan kemudian 1 karena menurun. Kita coba untuk SC-nya. Oke, yaitu terurut naik, ada 1 dan 2 ID. Oke, untuk selanjutnya select group by untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Kita coba select from pasien group by jenis kelamin. Yang dipanggil oleh grup by ada Rian dan Marwa Cinta. Oke. Lalu di sini kita lakukan perintah update. Kita coba untuk update. Update. Kita ambil data dari pasien lalu set. Kita ingin mengubah pasien atas nama Rian, kita ubah, ambil dari nama pasien tabelnya atau atributnya, lalu kita ubah where ID pasien itu ID-nya ID-nya 1. Wah, query oke, dimana update di sini sudah sukses. Kita coba panggil pasien. Untuk nama pasien Rianudin, Rian yang sebelumnya bernama Rian telah berubah menjadi Rianudin Rahman Firdaus. Oke, untuk update sesuai, lanjut lakukan perintah delete pada laman CMD. Oke, lakukan delete. Delete from pasien yang mana, di mana ID pasien kita ambil yang akan dihapus Rianudin. Oke, untuk delete prosesnya oke, sukses. Lanjut kita panggil select from pasien. Di sini untuk ID pasien 1 dimana kita tadi delete 1 ID pasiennya, saat kita panggil kembali datanya dimana data pasien atas nama Rianudin sudah dihapus. Sekian untuk tugas 2 basis data yang telah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun saat pengerjaan. Semoga dengan tugas ini membantu saya untuk mendapatkan nilai yang diharapkan untuk membantu nilai UAS kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.